Faqad qala Syaikhul Ma'rif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi bi asbadarin amin. Al-babu salis, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim, di dalam adabnya si pelajar, ma'a syaikhihi, ketika bersama gurunya, wa fi isna asyara minal adab, wa fihi isna asyara naw'an minal adab, dan dalam hal ini ada 12 macam adab. Pembahasan kita sekarang sampai ke adab yang ke-12. Ya. Wasani asyar, wasani asyara, yang adab yang ke-12, idza nawalahu syekhu syai'an tanawalahu bil yamin. Kalau si syekh tadi mau memberikan sesuatu pada dia, maka dia hendaklah tanawalahu bil yamin, hendaklah dia menerimanya dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Jadi kalau guru mau menyerahkan sesuatu, hendaklah si pelajar tadi harus menerimanya tanawal, ya, harus mengambilnya dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafataya, kalau jika berupa kertas, ini maksudnya si murid nih ya. Jadi kalau si murid itu, jika pelajar mau menyerahkan warokoh, kertas, kepada gurunya, kertas yang lembaran kertas yang sedang dia pegang, ya, untuk dibaca, maksudnya mau dibaca gurunya. Au kisah, atau mau menyerahkan kisah ini ya kisah, ya, kertas yang berupa bacaan gitu ya, atau kisah, atau kertas yang apa tadi, ya pokoknya kertas lah, kisah lembaran cerita. Au maktub syar'in, atau tulisan yang di situ ada syariat, tulisan tentang hukum syariat, maktub syar'in. Wa nahwa dzalika, dan lain-lainnya. Nasyaraha, hendaklah dia nasyara itu membukanya, ya, nasyaraha dibuka, summa rafa'aha ilaihi, kemudian diserahkan kepada gurunya, ya. Kalau si murid mau menyerahkan sebuah kertas yang mau dibaca, yang dipegang oleh si murid tadi, kemudian mau diserahkan untuk dibaca oleh gurunya, yang di situ terdapat kertas yang mau dibaca, kertas apa saja, atau di situ kertas tentang cerita kisah, atau maktub syar'in, atau kertas yang di situ ada tulisan tentang hukum syariat, wa nahwa dzalika, dan lain-lainnya. Nasyaraha, maka si murid tadi hendaklah membukanya, summa rafa'aha ilaihi, kemudian diangkat atau diserahkan kepada gurunya. Wala yadfa'aha ilahi matwiyatan, dan hendaklah tidak memberikannya, dafa'ah, tidak memberikan
kertas tadi matwiyatan dalam keadaan tertutup. Jadi dibuka gitu ya. Kalau kita menyerahkan sesuatu pada gurunya, delok pengen moco, buka gitu ya. Kalau cuma 2 lembar langsung dibuka. Jadi gurunya tinggal baca. Wala yadfa'uha ilaihi matwiyatan, dan hendaklah pelajar tidak menyerahkannya atau tidak menyerahkan lembaran tadi, kertas tadi dalam keadaan tertutup atau terlipat kalau kertas ya. Illa idza alima, kecuali dia ngerti tahu, au dhanna, mengira isyarah syekh lidzalika, atau dia ngerti atau mengira syekhnya mengisyarahkan untuk demikian. Syekhnya menginginkan untuk supaya tetap terlipat, nanti syekhnya yang yang mau membuka sendiri. Misalkan ketika dia dibuka, biar. Jadi kalau di syekhnya mau buka sendiri ya langsung dikasihkan. Tapi kalau syekhnya masih nunggu gitu ya, ditunggu sabar, berarti syekhnya kon buka no. Nah, gitu. Cepat-cepat gitu ya. Enggak usah dibuka atau gitu. Biarkan begitu. Nah, maka langsung kasih loh. Kalau nggak ada isyarah seperti itu langsung maka dibuka dulu. Dibuka, dipaskan dipaskan kira-kira syekhnya langsung bisa baca. Suka muter-muter gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya kalau kita ke syekh itu pelayanannya harus kira-kira syekhnya itu enak tinggal gitu ya, nyaman, enggak usah repot-repot guru kita. Sama kalau kita ngasih minuman juga apapun lah. Ini kertas, masalah kertas. Masih minuman, makanan. Orang kalau makan kan minum tangan kiri, tangan kanan. Ojo di sebelah kirinya gitu. Kan masih repot ngambilnya, syekh tadi. Nah, cepak no sebelah kanan, pas no tadi pegangannya itu sekiranya tinggal ngambil. Nah, kalau terlalu jauh dekatkan, kalau terlalu pendek kasih tempat meja kecil mungkin cepak no. Nah, sekiranya syekh itu tinggal minum atau tinggal makan, atau tergantung makanannya apa. Kayak kates kayak kates tok ya, sendoknya mungkin beting biar gitu mungkin ya. Jadi enggak usah pakai pokoknya perlu apapun sekiranya. Jadi intinya kita harus cerdas, pinter kalau depan guru. Kira-kira guru ini seperti apa nanti? Kalau saya yang melakukan seperti apa? Maka kita harus memberikannya sesuai mungkin nanti guru mau gini. Oh, guru biasanya nanti syekh ini butuh bakal butuh tisu. Ya bangga coba tisu, begitu. Ojo leren golek. Sendok, ya coba sendok gitu ya. Ojo sak jam baru ngenteni. Ya. Jadi kalau perlu tawarkan, biasanya tawarkan, misalnya mungkin kalau Habib ya Habib ke kantor, Habib kopi apa enggak, gitu. Kosok nunggu di celuk, endi arek iki kena kopi gitu ya. Jadi layani dengan jangan nunggu panggil gitu ya, jangan nunggu panggil, tawarkan kopi Bib. Kalau sini ya ngasih makan, ini cepat ada cucian tangan, ada sendok, kan barangkali pengen nyendok ya kasih sendok, sehingga endirek sendok ya, enggak perlu gitu, ya. Maka cepat sendok-sendok itu, di sini sendok pakai dewe, ya. Mbok sendok biar banyak, sekarang satu pun kadang enggak nemu, tapi ternyata dipaksa ternyata datang satu. Ternyata berarti disimpan satu orang. Ada seperti itu kadang, ya. Kalau punya pondok jangan dibuat pribadi. Kalau mau buat pribadi, orang tuanya nyuruh bawa namai, gitu ya. Sering kan kita, urusan sendok ini mesti sampai
Habib Ustaz WA sendiri. Sendok sak pondok mana gitu ya. Sendok sak pondok ndi? Tinggal 2, masa tinggal 2, yang lainnya mana? Nah gitu ya. Masa pondok enggak punya sendok? Ya. Intinya nyepakno itu sudah apa namanya? Sekiranya enggak perlu nanya, gitu ya. Kalau perlu kesukaannya apa? Nah, gitu ya, kesukaannya apa dicepakno. Itu namanya khidmah. Ya. Kemudian wa inna wala syekh kitaban na wala iyyahu wa inna wala syekh kitaban na walahu iyyahu muhayyaan li fathihi wal qiraah fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratih. Apabila si pelajar itu mau menyerahkan, si murid tadi mau menyerahkan sebuah kitab, idana wala syekh, idana wala al muta'allim asy-syekh, kalau si muta'allim pelajar itu mau menyerahkan kitab kepada syekh, maka na walahu iyyahu, hendaklah menyerahkan, sebaiknya menyerahkan kepada syekh tadi kitab tadi dalam keadaan siap untuk dibuka. Ya. Ojo miring-miring kan sih, muter-muter gurunya gitu ya. Jadi pas, jadi kalau apa tadi? Ya apa kalau siap buka berarti ya pasno sudah. Jadi kira-kira syekhnya nerima sudah tinggal buka, gitu ya. Ojo sih leren apa? Kalau ada Quran itu yang ada lerekannya sih leren buka ngelerek no, atau yang ada talinya sih leren apa namanya? Leren apa namanya, buka talinya sampulnya enggak usah, jangan. Jadi siapkan gitu ya, kira-kira gurunya tinggal baca. Siap untuk dibuka dan dibaca, wal qiraah min ghairi ihtiyajin ila idaratih, dan siap dibaca dengan tanpa perlu untuk mencari-cari lagi. Idarah itu muter-muter gitu ya, idarah bahasa kita muter-muter, atau masih perlu untuk nyari-nyari gitu ya, atau ngepasno posisi gitu ya, ngepasno posisi apa tadi kitabnya, atau ketika nyerahkannya nyungsang, yang atas ditaruh di bawah, kan masih muter kan gurunya. Nah, enggak boleh. Jadi harus pasno, kira-kira guru tinggal nerima langsung bisa buka dan bisa baca. Begitu ya. Fa in kana an-nadhar fi mawdi' muayyan falyakun maftuhan kadzalik wa yu'inu lahul kitab wa yu'ayyinu lahul makan. Fa in kana an-nadhar, kalau si guru tadi ingin melihat gitu maksudnya. Fa in kana syekhu an-nadhar, kalau si guru tadi ingin melihat fi maudhi'in muayyan, dan di tempat yang tertentu, ingin melihat tempat yang tertentu, karena perlu bahas muamalah, nah, maka langsung buka muamalah, langsung saudara pada guru. Nah, jadi langsung buka, cari, kasihkan kepada gurunya, gitu. Jadi kalau gurunya perlu melihat di tempat yang tertentu, fal yakun maftuhan kadzalik, maka hendaklah harus sudah dalam kondisi terbuka juga. Ya, jadi kalau gurunya pingin sudah minta tolong cari di bab apa, langsung dibuka. Nah, gitu. Kalau enggak minta, cuma untuk minta kitabnya aja ya langsung kitab. Tapi kalau sudah tahu gurunya ini mau buka masalah apa, maka cepakno kitabnya, gitu ya. Cepakno tempatnya, langsung dibuka, sodorkan kepada guru. Jadi guru tidak perlu buka lagi, gitu. Wa yu'ayyin lahul makan, dan juga menentukan tempatnya di mana, halamannya di mana, bab apa, gitu ya. Tengarannya gitu. Ini syekh. Jadi gurunya tidak perlu nyari di mana, nah gitu. Begitu juga ketika gurunya nanya tentang pelajarannya, itu kalau bisa ojo apa tadi siap gitu ya. Ketika mungkin Habib mau nanya bab apa gitu ya, jadi ojo moro podo menengi karo kabeh, jangan. Jadi sudah disiapkan halaman ini, bab ini begitu ya. Nah, kalau enggak berarti itu menandakan enggak ada yang baca berarti ya.
Misalkan sak pondok tanya menang kabeh. Sik leren buka, leren nyari. Oh berarti tidak disiapkan. Ya. Padahal adabnya belajar itu sebenarnya yang dicontohkan oleh Habib Salim Syadzili. Beliau ini Habib Salim Syadzili itu kalau mau mengajar, kalau mau ceramah gitu ya, ada majelisnya, mau duduk di majelisnya beliau. Beliau ini katanya, anak dulu pernah dikasih tahu cerita oleh salah satu santri Darul Mustafa. Ada dulu di sini namanya Ustaz Salahuddin, ya, guru Quran. Beliau ini lulusan dari Pasuruan Kiai Hamid, hafal qiraatus sab'ah, mondok di Darul Mustafa, kemudian pulang ke Malang, bantu ngajar sini untuk berapa, kalau setahun nggak ada paling. Ya. Beliau suatu saat ketika Habib nggak ada, suruh ganti, ndak mau, dipaksa. Dia bilang, Anda mau ganti apa, mau ngomong apa? Sedangkan guru saya Habib Salim Syadzili, beliau ini kalau mau mengajar, beliau ndak bakal ngajar kecuali sudah dibaca di mutolaah 40 kali dulu. Habib Salim itu sopo? Ya. Habib Salim Syadzili, tahu kan ya fotonya? Oh enggak tahu, ya harus tahu, ya cari. Habib Salim Syadzili itu julukannya Sultanul Ulama, ya, rajanya ulama. Ya. Terus intinya ulama sezaman beliau ini dia tok sudah. Rajanya ya apa? Ibarat paling alim lah saat dunia lah seperti itu ya. Sultanul Ulama. Ya. Beliau ini sama orang tuanya sendiri, Habib Abdul Syadzili, sudah mengatakan ketika di kandungannya, sudah dikasep, ini bakal Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Ya. Baik ilmu masalah agama, ilmu umum juga tahu beliau. Tentang keadaan, bahkan beliau pernah mengatakan ketika hujan ya di sana di Hadramaut sana, beliau ketika hujan beliau mengatakan nanti air bakal setinggi sekian. Betul. Ketika hujan airnya tinggi sekian. Apa maksudnya? Tingginya air itu sesuai dengan yang dikatakan Habib Salim. Ditanya, ya Habib ini karomah atau ilmu? Lah, ini ilmu. Ya. Bukan karomah, ilmu. Jadi tetesan air itu beliau tahu kadarnya sekian, nanti bakal ngecembang sekian gitu ya, beliau tahu. Ditanya ini karomah apa ilmu? Ini ilmu, bukan karomah. Ya, Pak. Ya. Jadi orang-orang tertentu itu bukan karomah. Ada orang tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah bisa mengetahui tentang cuaca. Terus bukan perkiraan lagi, dia bakal tahu. Nanti ini hujan pendak, tahu. Mendung gini ini hujan pendak. Kata ada orang mengatakan bakal hujan, X semua. Dia enggak hujan ini. Sudah tahu. Hujannya kapan itu sudah tahu. Jadi kadar hawa itu sudah kondisi-kondisi beliau ada beberapa orang yang dikasih keistimewaan tahu oleh Allah. Termasuk Habib Salim Syadzili tahu seperti itu. Ilmu umum atau ilmu agama terlebih, Sultanul Ulama. Beliau ini kalau tidak membaca 40 kali dulu, beliau tidak ngajar. Habib Salim lah ya. Ini yang ngajar Habib Salim. Baik kita, ya. Kita ini tidak 40, yang belajar itu berarti bukan 40 peng 10 berarti, ya. Peng petang atas kalau bisa. Ya Pak, Habib Salim Syadzili. Kalau kita kan enggak kan, kita belajar ya bukanya ya pendak ya. Coba gini nih kan pendak kan ya. Kita kan pendak, kapan bukanya nanti? Senin kemarin ya, sore sama kita ya. Oh enggak, Senin hujan kemarin. Hujan Senin. Sing kemarin, Kamis kemarin ya. Oh ini enggak Senin ya, Senin. Kemarin yang hujan kemarin enggak sini. Selasa Basudan. Senin kemarin ya. Betul ya? Nah, nanti itu dibuka Senin lagi, ya, ketutup sepedak Senin, Kemis begitu. Ya apa mau pinter. Habib Salim saja yang Sultanul Ulama, beliau ini ibarat kalau tidak mutolaah bisa dia, cuma karena dia ini perhatian terhadap ilmu,
sampai 40 kali beliau. Jadi sebelum mengajar 40 kali beliau membacanya. Kalau enggak bakal ngajar. Nah, ditiru oleh salah satu muridnya, Ustaz Salahuddin tadi, ya enggak mau betul. Yes, kosong waktu itu pengajiannya. Ya. Gitu. Wala yahdib ilai syai'an hadafan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dalika. Janganlah membuang atau melempar gitu ya, melempar sesuatu atau pelajari wala dan adalah jangan yahdib melempar, pelajari ilmu jangan melempar sesuatu kepada guru. Yahdib. Hadib itu bisa membuang, ya membuang atau melempar. Jangan si murid ini melempar sesuatu kepada guru. Hadafan dengan lemparan baik min kitabin atau kitab, aw waraqatin atau kertas, aw nahwi dalika atau yang lain-lainnya. Misal gurunya minta tolong kitabnya bawa sini. Ini sat ya. Ojo gitu ya. Atau kertas, ya jangan. Jadi kasihkan paranono gurunya. Ya, jangan sampai gurunya beranjak ngambil sendiri. Ya. Belum ditanya, belum diminta, nanya pun kalau bisa sudah di kitabnya kitab ada kitab. Nah, sudah segera gitu. Ya. Ya lek gurune gak enakan, lek guru apa enakan, lek gurunya enggak enakan, coba dhewe lah ya apa. Gitu tuh pengaruh ya, pengaruh pada ilmu kita pengaruh. Berarti kita tidak perhatian pada guru-guru kepada guru kita, kepada syekh kita gitu. Wa yamuddu yadayhi ilaihi dan mengulungkan tangannya kepada syekh tadi. Wa yamuddu memanjangkan atau ngulungno ya, ngelungno apa? Ngulurkan tangan. Nah, ngulurkan tangannya kepada guru. Idza kana syekh ba'idan, kalau syekhnya tuh jauh. Ya. Kalau syekhnya jauh diulurkan sampai mendekat kepada syekh. Sehingga guru syekh tadi tidak perlu ngulungkan tangannya, tinggal ngambil biasa dengan cara biasa. Atau kalau kita perlu marani diparani. Ya, jalan. Tapi kalau santri ngesot biasanya. Idza kana syau'baidan wala yahuju ila maddi yadayhi, dan sehingga guru tadi la yahuju tidak perlu untuk mengulurkan tangannya syekh tadi li akhdin minhu untuk mengambil sesuatu dari murid tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita ngasihkan kepada guru, jangan sampai guru tadi mengulurkan tangan, jadi kita yang mengulurkan tangan. Kita yang mendekat, bukan guru yang berusaha untuk mendekat. Begitu. Atau ini memberi ya. Mengambil atau ini menerima ya. Untuk mengambil atau menerima. Untuk mengambil atau menerima. Jadi guru tadi tidak sampai mengulurkan tangannya untuk mengambil atau menerima sesuatu dari si murid tadi. Paham ya? Bal yaqumu ilaihi qa'iman. Bahkan lebih baik lagi maksudnya nih, bahkan kalau perlu yaqumu, berdiri, jalan ilaihi untuk menghampiri gurunya, berjalan ke gurunya, qa'iman dengan berdiri. Yaqum ya, dia kalau perlu jalan berdiri untuk menghampiri gurunya, untuk menuju kepada gurunya. Wala yahzib ilaihi zahfan, dan tidak perlu untuk merangkak gitu ya.
wala yahzib, dan tidak perlu untuk merangkak ilahi kepada gurunya zahfan dengan merangkak. Maksudnya tidak perlu merangkak, berdiri tidak apa-apa. Tapi di sebagian tempat enggak ya, sebagian tempat ada istiadat ngerangkak. Kalau di pondok-pondok Jawa itu muridnya biasanya ngesot, jadi ngikut adat Jawa, ngikut adat kerajaan-kerajaan dulu. Jadi bawahannya itu kalau mau menghampiri rajanya ngerangkak atau ngesot jalannya. Ini di sebagian tempat tidak apa-apa, di sebagian tempat dilaksanakan. Tapi misalkan tidak demikian tidak apa-apa. Yang penting sopan kita, tawaduk kita, jangan sampai ngungkuli gurunya, ya kan ya. Kalau perlu jalan kan ya, jalan berdiri sambil nunduk otomatis dengan posisi tawaduk, nah gitu, merendahkan badannya. Karena kalau kita ngesot atau jalan kadang-kadang mungkin repot lama. Kalau jalan kan cepat kan. Nah, tapi dengan catatan ojo sombong gitu ya. Jangan menampakkan sombongnya, tapi nunduk atau ya apa. Nah, gitu. Ya, jadi yang terakhir ini wala yahzib ilaihi zahfan, tidak perlu merangkak, ini di sebagian tempat dipakai. Paham ya? Termasuk kalau tidak salah di Darus Sa'ad itu dipakai juga. Darus Sa'ad itu kalau di hadapan gurunya ngerangkak, ngesot lah gitu ya. Kalau di sini enggak begitu, bebas kalau di sini ya, bebas. Tapi harus teman-teman ya. Kemudian wa idza jalasa baina yadayhi fala yaqrubu minhu qurban katsiran yansubu ilaihi ila su'i adabin. Fa idza jalasa baina yadayhi, kalau si murid atau si pelajar tadi jalasa duduk baina yadayhi, di depan gurunya, baina yadayhi berarti yadayhi itu dua tangan, antara dua tangannya, maksudnya gini kan, berarti di hadapannya. Kalau duduk di antara baina yadayhi atau di samping gurunya, depan ya gini ya. Kalau duduk di depan gurunya, ya, maka fala yaqrub minhu qurban katsiran. Si murid hendaklah tidak terlalu dekat dengan dekat yang sangat. Katsir itu banyak, maksudnya dekat yang banyak, maksudnya dekat yang sangat. Ya. Jangan duduk terlalu dekat, fala yaqrub, jangan mendekat kepada gurunya dengan qurban katsiran, dengan dekat yang sangat. Jangan. Yang subuh, yang apa tadi, yang dinisbatkan, maksudnya yang sampai menimbulkan gitu ya. Yang subuh, yang sampai menimbulkan ila su'i adabin, duduknya tadi karena terlalu dekat sampai sampai terkesan dia su'ul adab. Loh, kan malaikat Jibril itu fa asnada rukbatai ila rukbatai itu kan ya. Maka Jibril ketika bertanya kepada Nabi itu menempelkan gitu ya, menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi. Wa akhadha bahkan memegang pahanya Nabi. Ya. Apa niru itu? Enggak, ya. Bukan niru itu, bukan, enggak boleh. Memang Jibril seperti itu, cuma itu malaikat Jibril itu berlaku demikian untuk menunjukkan bahwa pentingnya kita mendekat pada guru dan bertanya. Harus serius kalau masalah ilmu, bertanya. Kemudian Jibril itu berlaku seperti itu. Jibril itu gurunya, ya, cuma ngajari. Ya kan gurunya Rasulullah kan Jibril kan, yang ngajari dari Allah kan, semuanya Jibril kan. Ada apa-apa Allah malah Jibril untuk ngajarin Nabi, begitu kan? Ya. Lah terus seperti apa duduknya ya? Dekat, cuma tidak terlalu dekat. Kalau di kitab Ta'lim yang sudah kita pelajari, itu paling tidak dekatnya 1,5 meter kalau bisa. Ya, 1 meter sadepa berarti ya, sadepa. 1,5 meter atau 3 dirok. 3 dirok itu kurang lebih 1,5 meter. 2 diroknya 1 meter, berarti 2 meter 1,5 meter. Kenapa kalau terlalu dekat dengan guru enggak takutnya nanti ada sesuatu pada gurunya kan ketok kan, nah, bahaya. Jadi enggak terlalu jauh juga enggak terlalu dekat.
dekat cuma tidak kemana-mana dekatnya, gitu. Jadi kalau duduk di hadapan guru maka janganlah terlalu dekat sehingga menimbulkan kesan suul adab pada gurunya. Wala yadha yadahu aw rijlahu aw syai'an min yadihi min badanihi aw siyabihi ala siyabis syekh, dan janganlah meletakkan tangannya, aw rijlahu atau kakinya, aw syai'an atau sesuatu, min badanihi dari badannya, aw siyabihi atau bajunya, ala siyabis syekh di atas bajunya syekh, jangan ya. Jadi kalau misal bajunya syekh atau ngelembre gitu ya jangan ditempel badan kita atau apa yang ada pada diri kita pada bajunya syekh, jangan. Atau ditumpang gitu jangan ya, tidak boleh. Au wisadatih atau kebantalnya, kursinya mungkin ya, tempat duduknya. Kalau di sini kursi coklat tuh ya, coba di ini itu. Ya, kursi coklat yang biasa dibikin duduk Habib itu jangan. Ya. Atau sajadatih, sejadahnya. Kalau syekh kita pada sajadah khusus tertentu jangan ditempati. Buat duduk atau buat sholat jangan. Tabarukan jangan, tidak boleh, bukan gitu tabarukan. Au firashihi atau di kasurnya, tempat tidurnya juga jangan, gitu. Jangan meletakkan sesuatu di tempat-tempat tadi. Wa idza nawalahu qalaman, ini hampir sama dengan di atas tadi. Wa idza nawalahu qalaman, dan apabila si murid tadi atau si pelajar tadi ingin memberikan kepada gurunya qalaman, pena, liyaktub, untuk mau digunakan nulis sama gurunya, bihi dengan pena tersebut, falyamdudhu, maka ulurkan tangannya, qabla itaih, sebelum memberikannya. Ya, pokoknya ngulurkan tangannya. Qabla iyahu, sebelum memberikan kepada gurunya. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan, kalau mau memberikan ya, baina yadayhi, di hadapan gurunya, dawah itu tinta ya, atau botol tinta. Kalau mau memberikan botol tinta, karena zaman dulu itu pena itu bukan kayak sekarang. Jadi ada pena itu, pena yang di tutul gitu ya, pena tutul, apa itu, apa namanya itu, biasanya yang tahu di pondok Jawa biasanya pakai itu ya. Jadi ada tempat tinta, terus penanya ditutul kalau dulu. Nah, kalau memberikan tempat tinta, katanya di sini, faltakun, maka hendaklah tempat tinta tersebut maftuhatal ghita, sudah terbuka tutupnya, gitu ya. Muhayyatan lil kitabah minha, sudah siap untuk ditulis, gitu ya. Sudah basah, ojo kering, kan biasanya kering ya, ojo kon ngecor sendiri gitu ya. Jadi dikasih tempat tintanya kering, kena banyu sat jenengan nutul dhewe di basah piyambak ojo gitu ya. Jadi dibasah dulu sehingga saya tadi sudah siap nulis gitu ya. Jadi kita yang repot, yang ngecor yang basahi kalau kering ya. Jadi ketika dikasihkan kepada gurunya sudah siap untuk digunakan nulis, nah, gitu. Kemudian wa idza nawalahu sikinan,
fala yasubu ilaihi syafrataha wala nisabuha wa yaduhu qabidatan ala syafri bal gharadiha wa haddu syafrata ila jihati qabidan ala tarfin nisab. Wa inna walahu sikinan, kalau si murid tadi mau menyerahkan pisau, jam berapa nih? Mau jam 6 ya. Kalau si murid tadi mau menyerahkan pisau, fala yasubu ilaihi, maka hendaklah si murid tadi fala yasubu ilaihi syafrataha, janganlah mengarahkan pisau tadi bagian yang tajam. Syafrat itu pisau yang bagian tajam. Ya, jadi kalau kita ngasih pisau, cok kita pegangannya, gurunya kon nampani pisaunya, jangan, enggak boleh. Jadi kita yang megang bagian tajamnya, gitu ya. Gurunya biar megang gagangnya itu, gitu maksudnya. Ya. Oh enggak, ini gini, abang keliru. Wala yasubu fala yasubu ilaihi syafrataha wala nisabaha. Dan hendaklah jangan mengarahkan syafrataha bagian yang tajam pisaunya tadi, wala nisaba dan juga pegangannya. Kenapa? Kalau kita arahkan pegangannya, kita yang megang tajamnya, bahaya kita. Gitu ya. Kalau kita pegang yang pegangannya, guru suruh megang tajamnya, bahaya gurunya. Itu yang bagus gimana katanya di sini? Wa yadu qabidun ala syafr bal gharadha. Jadi dalam keadaan melintang gitu ya. Wa yadu qabidun ala syafri, sedangkan tangannya memegang bagian yang tajamnya, itu tidak boleh, jangan, bahaya gitu ya. Jadi kita mengarahkan pisau, bagian tajamnya bagian pegangannya itu ya diarahkan ke guru, kita memegang bagian tajamnya, yang tajam itu juga tidak boleh. Kenapa? Kita bahaya. Yang bagus bagaimana katanya? Bal aradon. Aradon itu melintang gini. Pegangannya, jadi kita pegang